么承受这种程度的天地元力？郑老师，请您教我。你炼制的是天材地宝的药材。我不，你从后面。霍雨浩，雨浩不好了，快去亡灵大位面。什么？我必救下小白。今天是周日，你还会在海神湖等我吗？人远的日子，等我。Halo guys, kembali bersama Mimin di channel Mimin Sindohua. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan alur cerita Solen 2 episode 141 sesuai dengan cuplikan yang ada di awal video. Dikarenakan cerita ini merupakan episode yang akan terjadi selanjutnya, sedangkan film Dongwonya belum rilis, maka animasi dalam video ini hanyalah sebuah ilustrasi dari spoiler alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke inti ceritanya. Ini dia, let's check it out. Setelah tiba di kota Shrek, Tetua Song bersama dekannya segera kembali ke Akademi Shrek. Sementara Iho bersama rekan-rekannya segera kembali ke dalam sekte Tang. Tangya kemudian segera terbangun setelah 1 hari tidak sadarkan diri. Meski aura jahat yang berada di dalam tubuh Tangya jauh lebih lemah, namun pikirannya belum kembali sepenuhnya. Sambil menopang bahu Tangya, Bebe mengatakan jika mereka saat ini sudah berada di depan sekte Tang. Apakah Tangya masih dapat mengingatnya? Tangya dulu pernah mengatakan jika keinginan terbesarnya untuk mengembalikan kejayaan sekte Tang. Sehingga semenjak saat itu, Bebe bertekad untuk mencari sebuah cara mengembalikan kejayaan sekte Tang. Pada awalnya, Bebe ingin memberikan sebuah kejutan kepada Tangya. Akan tetapi karena dia tidak memahami isi hati Tangya, Tangya kemudian tiba-tiba pergi meninggalkannya. Dan semenjak saat itu, banyak kejadian yang telah terjadi. Meski Tangya belum dapat mengingat semuanya, namun ketika melihat nama sekte Tang di depan pintu gerbang sekte Tang, matanya sedikit bergetar sambil menyebut nama sekte Tang. Bebe mengatakan jika sekte Tang adalah rumah bagi mereka dan mulai saat ini Tangya akan tinggal di dalam sekte. Setelah berada di dalam sekte, Yuho meminta kepada Bebe untuk tidak perlu khawatir dan ingatan Tangya pasti akan pulih selama mereka menghilangkan racun yang berada di dalam tubuhnya. Yuho kemudian memberitahu Bebe meski kerajaan Matahari Bulan telah menghentikan invasi mereka untuk sementara waktu, namun perang bisa kapan saja terjadi. Ketika kerajaan jiwa surgawi tidak dapat menghentikan pasukan besar kerajaan Matahari Bulan, maka Akademi Shrek akan segera menerima dampak terbesar dari serangan mereka. Selain hal tersebut, kerajaan Ryu dan sekte Roh Suci menganggap Akademi Shrek sebagai ancaman bagi mereka, dan mereka akan berusaha dengan sebaik mungkin untuk melenyapkan Akademi Shrek. Sehingga mulai saat ini, mereka harus mempersiapkan diri sebelum perang besar benar-benar terjadi. Yuho mengatakan ketika berada di alam spektral, dia telah mempelajari buku racun serta obat-obatan yang ditinggalkan oleh leluhur Dewa Tangsan. Yang dimana di dalam buku tersebut dijelaskan jika beberapa ramuan obat saling melengkapi dan beberapa ramuan obat lainnya saling menolak. Yuho kemudian percaya jika kultivasi setiap orang akan meningkat secara signifikan setelah meminum ramuan obat ini, dan kemampuan keseluruhan sekte Tang akan meningkat. Sedangkan Yuho bertujuan untuk membuatnya. Mendengar hal ini, seketika membuat Bebe merasa terkejut dan bertanya kepada Yuho apakah dia membutuhkan bantuan dari sekte Tang. Namun Yuho mengatakan jika Bebe hanya perlu membujuk Guru Suan untuk memberinya sedikit waktu, dan Yuho akan belajar pembuatan alat jiwa darinya setelah selesai membuat ramuan obat ini. Bebe meminta kepada Yuho untuk tidak perlu khawatir. Meski Guru Suan sangatlah keras kepala, namun dia tampaknya telah mengalah setelah Yuho berhasil membuat alat jiwa tingkat 8 pada waktu itu. Terlebih lagi, Yuho memiliki alasan yang tepat serta melakukan hal ini untuk semua orang. Namun apakah Yuho yakin jika dia dapat membuatnya? Yuho mengatakan jika seharusnya dia tidak akan mengalami kesulitan, yang dimana di dalam buku Dewa Tangsan dijelaskan jika harta karun alami sudah memiliki efek yang kuat jika dikonsumsi secara individu. Akan tetapi karena ramuan obat ini memiliki karakteristik khusus masing-masing, mereka juga akan memiliki efek samping jika dikonsumsi. Dikarenakan dirinya akan menggabungkan karakter unik dari setiap ramuan, maka dia membutuhkan kendali yang cukup besar. Namun dengan adanya deteksi kemampuan mata roh spiritual,
Hal ini seharusnya tidak akan menjadi masalah. 这种药材，我们带过来。 Sementara itu, ketika dalam perjalanan kembali menuju Sekte Tang, Yuho telah membicarakan dengan Tetua Song jika hadiah sayembara untuk mencari rumput biru perak merupakan sebuah peluru meriam jiwa stasioner tingkat 8, sehingga hal ini akan menarik perhatian semua orang. Selain hal tersebut, peluru meriam jiwa ini merupakan harta karun yang tidak ternilai harganya dan hanya kerajaan Matahari Bulan saat ini yang memilikinya. Tidak berselang lama, setelah Yuho keluar meninggalkan Sekte Tang, seorang murid terlihat mengambil Yuho serta memberikan sebuah selembar kertas, yang dimana ternyata kertas tersebut merupakan acara kencan buta takdir Dewa Laut yang akan segera dimulai. Sehingga hal ini seketika mengingatkan kepada Yuho tentang pertemuannya dengan Dong-er pada waktu itu. Yuho kemudian kembali ke Sekte Tang dan mulai memikirkan sebuah benda yang dia butuhkan. Sehingga Yuho kemudian segera menggambar cetak biru sebelum membuat tungku alat jiwa. Tidak berselang lama, ketika Yuho hampir menyelesaikan cetak biru tersebut, Yuho dikejutkan oleh Guru Xuan yang menghampirinya. Sehingga Yuho kemudian bertanya kenapa Guru Xuan berada di tempat ini. Guru Xuan tidak menyangka jika Yuho akan kembali dengan begitu cepat. Guru Xuan kemudian bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Yuho untuk membuat ramuan obat tersebut. Namun Yuho mengatakan jika dia tidak dapat memastikannya, di mana hal ini merupakan pertama kalinya bagi Yuho. Namun Yuho meminta kepada Guru Xuan untuk tidak perlu khawatir. Begitu dia menyelesaikannya, maka Yuho berjanji akan segera belajar tentang alat jiwa dari Guru Xuan. Setelah melihat cetak biru yang dibuat oleh Yuho, Guru Xuan langsung memahami niat Yuho dari cetak biru tersebut. Sehingga Yuho kemudian bertanya, bisakah Guru Xuan memberinya sebuah petunjuk tentang cetak biru yang telah dia buat. Namun sebelum Guru Xuan memberitahu, dia ingin bertanya kepada Yuho, bagaimana tungku ini dapat memastikan jika manfaat obat yang terkandung di dalamnya tidak akan menghilang. Mendengar hal tersebut, Yuho menyadari jika dia telah melupakan masalah yang paling penting. Guru Xuan mengatakan ketika energi asal langit dan bumi dipadatkan, apa yang terjadi jika tungku ini memiliki batas kemampuannya. Bukan hanya alat jiwanya yang hancur, bahkan Yuho juga akan hancur berkeping-keping. Jika tidak bisa menyelesaikan dua masalah ini, maka Yuho hanya akan membuang sumber daya yang telah ada. Setelah mengatakan hal tersebut, Guru Xuan kemudian berpura-pura pergi meninggalkan Yuho. Sementara Yuho segera mengejar Guru Xuan dan meminta maaf. Yuho berjanji jika dia akan berusaha dengan sebaik mungkin untuk mempelajari alat jiwa dari Guru Xuan. Sehingga di masa depan, Yuho akan berusaha dengan sebaik mungkin untuk menjadi insinyur jiwa tingkat 9. Namun Guru Xuan mengatakan sebelum dia mati, Guru Xuan berharap jika Yuho bisa menjadi insinyur jiwa tingkat 10. Meski pada awalnya Yuho merasa sedikit ragu bisa menjadi insinyur jiwa tingkat 10. Namun setelah Yuho setuju dengan hal tersebut, Guru Xuan kemudian bersedia mengajari Yuho untuk membuat tungku alat jiwa tingkat 9. Sehingga hal ini seketika membuat Yuho merasa terkejut. Namun Guru Xuan mengatakan tanpa tungku alat jiwa tingkat 9, Yuho tidak akan bisa menampung aura yang terkandung di dalam pil tersebut. Singkat cerita, 3 hari telah berlalu. Heicheto kemudian berjalan menghampiri Yuho dan Guru Xuan. Heicheto kemudian mengingatkan kepada Yuho jika esok hari merupakan acara kencan buta takdir Dewa Laut. Sesaat kemudian bertanya kepada Yuho apa yang dia lakukan bersama Guru Xuan. Yuho mengatakan jika dia sedang membuat sebuah tungku alat jiwa, yang dimana nantinya tungku alat jiwa ini akan dia gunakan untuk membuat sebuah ramuan pil, sehingga dapat dikonsumsi oleh para murid sekte yang akan membantu mempercepat tingkat kultivasi mereka. Hal ini seketika membuat Heicheto bersemangat. Heicheto merasa semenjak dia menjadi sage jiwa, kecepatan tingkat kultivasinya telah tertinggal dari rekan anggota lainnya. Namun sambil tersenyum, Yuho meminta kepada Heicheto untuk tidak perlu khawatir. Setelah tungku pil ini selesai, maka mereka bisa mencobanya. Heicheto kemudian mengingatkan kepada Yuho untuk belajar dengan baik dari Guru Xuan. Terlebih lagi, Yuho jauh lebih berbakat di antara seluruh rekannya, sehingga Yuho harus melakukan yang terbaik. Setelah Heicheto pergi meninggalkan tempat tersebut, Yuho segera kembali ke sisi Guru Xuan untuk melanjutkan cetak biru bersama Guru Xuan. Sementara Guru Xuan merasa senang karena selama 3 hari, Yuho tetap berada di tempat ini, serta fokus mempelajari tentang pembuatan alat jiwa.
Tidak terasa hari telah berlalu dan acara kencan buta takdir pavilion Dewa Laut akan segera dimulai. Sehingga Yuho segera pergi meninggalkan kerusuhan menuju pavilion Dewa Laut. Sementara itu, di dalam lautan spiritual, Permaisuri Es tiba-tiba memanggil Yuho. Sehingga hal ini membuat Yuho merasa terkejut. Permaisuri Es mengatakan ketika berada di alam spektral, dia merasakan jika ada sesuatu yang tidak beres dengan Xiaobai. Sehingga hal ini membuat Permaisuri Salju merasa cemas serta beranggapan jika Xiaobai pasti akan segera menghadapi hambatan. Sehingga meminta kepada Yuho untuk segera membuka portal dimensi. Yuho kemudian dibuat terkejut setelah membuka portal dimensi, yang dimana di dalam dunia spektral seluruh langit telah menjadi gelap disertai oleh kilatan petir. Sementara kilatan petir telah bersiap untuk mengincar tubuh Raja Beruang. Permaisuri Salju tidak menyangka jika dunia spektral juga bisa terjadi bencana petir. Permaisuri Salju mengatakan jika bencana petir merupakan bencana yang harus dihadapi oleh binatang jiwa setiap 100.000 tahun sekali. Meski bencana yang dihadapi oleh setiap binatang jiwa berbeda, namun tidak diragukan lagi jika bencana petir merupakan yang paling berbahaya. Sehingga tidak heran jika Permaisuri Salju selalu merasa jika bayi kecil tidak akan mampu bertahan dari bencana ini. 快去亡灵带位面！